Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orizo Surya Haksari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video mengenai anotasi dari PPT Expert System Chapter 3 dan juga pembahasan soal dan jawaban dari Google Form yang saya buat. Nah, dari PPT Expert System Chapter 3 ini, di methods of inference sudah saya buat anotasinya. Nah, di sini anotasi dari bacaan PPT mata kuliah Sistem Pakar chapter 3, methods of inference. Nah, di bab 3 methods of inference ini, bab ini itu membahas berbagai metode inferensi yang digunakan dalam sistem pakar. Pertama, dijelaskan struktur dasar tree, lattice, dan graph. Tree adalah struktur hierarkis dengan node dan cabang di mana root berada di puncak dan leaf di bagian bawah. Binary tree membatasi jumlah anak maksimal 2. Graph lebih fleksibel dibanding tree karena node bisa saling terhubung tanpa konsep parent-child. Bahkan bisa memiliki arah directed atau bobot weight. Lattice adalah directed acyclic graph. Struktur ini penting untuk pengambilan keputusan, termasuk decision tree yang dapat direpresentasikan menjadi production goals. Nah, ini diambil dari yang dibahas di sini. Nah, selanjutnya, konsep state space dan finite state machine FSM dibahas sebagai cara merepresentasikan perilaku objek dan transisi antar state. FSM banyak dipakai di compiler dan program pengecekan validitas. State space membantu mendefinisikan masalah, baik well form, jelas tujuannya deterministik dan terbatas, maupun ill-structured, mengandung ketidakpastian. Selanjutnya, dijelaskan and/or trees yang dipakai bersama backward chaining, misalnya dalam bahasa prolog, itu topik berlanjut pada berbagai jenis logika seperti deduksi, premis ke kesimpulan, induksi, kasus khusus ke generalisasi, intuisi heuristik, generate and test, abduksi, default reasoning, auto, epistemik, monotonik, dan analogi. Deduktif logic dijelaskan melalui argumen, silogism, dan perbandingan dengan aturan ideal. Selanjutnya, kita akan bahas dari kata untuk validasi argumen. Venn diagram biasa digunakan, tetapi terbatas. Karena itu, dibahas propositional logic dan aturan inferensi seperti modus ponens dan modus tollens. Propositional logic punya keterbatasan, sehingga first order predicate logic diperlukan agar bisa menggambarkan syllogism secara penuh. Predicate logic memungkinkan universal instantiation, individu bisa menggantikan semesta. Nah, selanjutnya, bab ini juga membahas logic systems yang terdiri atas himpunan objek, aturan, aksioma, pernyataan dengan konsistensi formal. Sebuah sistem formal harus memiliki alfabet simbol, form, formula, aksioma, aturan inferensi, serta memenuhi sifat completeness dan soundness. Tujuannya adalah bisa membuktikan argumen valid sekaligus menemukan teorema baru. Selain itu dibahas shallow reasoning. Shallow and causal reasoning. Nah, shallow reasoning itu berbasis pengalaman, mudah diprogram tapi tanpa rantai sebab akibat jelas. Dan causal reasoning lebih dalam menggunakan model sebab akibat sering dengan trends. Disertakan juga langkah konversi WFF predicate logic ke bentuk glosal agar bisa diproses dengan resolusi. Chaining forward and backward dijelaskan sebagai strategi inferensi dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terakhir, bab ini memperkenalkan meta knowledge dan Markov's decision process NDP.
di mana MDP relevan karena dunia nyata penuh ketidakpastian. Tidak semua masalah cocok diselesaikan hanya dengan logika formal, sehingga MDP lebih realistis untuk perencanaan dengan informasi parsial atau tersembunyi. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita akan membahas ke bagian soal dan jawaban. Oke, di soal ini saya membuat soal mengenai soal shallow reasoning versus causal reasoning. Di mana soalnya yaitu berdasarkan karakteristik reasoning dalam expert system. Pernyataan berikut manakah yang tepat menggambarkan perbedaan shallow reasoning dan dengan causal reasoning. Jadi ini eh, di yang jadi pertanyaan adalah perbedaannya. Nah, di sini tipe soalnya yaitu soal pilihan ganda dengan checkbox. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Di sini jawabannya adalah 3 dari 6 option. Kenapa sih saya memilih eh, soal ini? Jadi, latar belakang pemilihan soal ini adalah topik soal yang saya pilih adalah tentang shallow reasoning dan causal reasoning. Alasan saya memilih topik ini adalah karena keduanya merupakan dua pendekatan penting dalam metode inferensi pada expert system. Shallow reasoning lebih sederhana dan mudah diimplementasikan, sedangkan causal reasoning lebih mendalam dan mampu menjelaskan hubungan sebab akibat. Pemahaman perbedaan keduanya sangat penting agar kita bisa menilai kapan sebuah sistem cukup menggunakan reasoning dangkal dan kapan membutuhkan reasoning kausal. Nah, selanjutnya, dari penjelasan soal ini, kan di soal dituliskan ya, berdasarkan karakteristik reasoning dalam expert system, pernyataan berikut manakah yang tepat menggambarkan perbedaan shallow reasoning dengan causal reasoning? Nah, jawaban yang tepat adalah shallow reasoning mudah diprogram karena tidak membutuhkan rantai sebab akibat. Lalu, terms digunakan untuk mendukung causal reasoning karena mampu merepresentasikan hubungan sebab akibat. Causal reasoning dapat membangun model yang berperilaku menyerupai sistem nyata. Nah, ini dari proses pembuatan soal ini, dalam menyusun soal ini, saya menggunakan referensi dari slide bab 3, yaitu Methods of Inference dari Expert System Principles and Programming. Pada bagian tersebut dijelaskan secara rinci perbedaan shallow reasoning dan causal reasoning. Shallow reasoning diuraikan sebagai reasoning yang berbasis pengalaman dan relatif mudah diprogram karena tidak melibatkan rantai sebab akibat yang panjang. Sedangkan causal reasoning dijelaskan sebagai reasoning yang membangun model yang meniru sistem nyata. Biasanya didukung dengan claims untuk merepresentasikan hubungan sebab akibat. Selanjutnya penjelasan jawaban. Nah, jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi A, B, dan E. Kenapa? Karena pernyataan shallow reasoning mudah diprogram karena tidak membutuhkan rantai. Di pernyataan shallow reasoning mudah diprogram karena tidak membutuhkan rantai sebab akibat mendalam. Itu benar. Karena shallow reasoning memang mudah diprogram tanpa rantai sebab akibat yang mendalam. Lalu, digunakan pernyataan Pence digunakan untuk mendukung causal reasoning karena mampu merepresentasikan hubungan sebab akibat, juga benar karena Pence digunakan dalam causal reasoning untuk membantu merepresentasikan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, jawaban yang benar terakhir adalah causal reasoning, di mana pernyataan causal reasoning dapat membangun model yang berperilaku menyerupai sistem nyata juga benar, karena causal reasoning mampu membangun model yang berperilaku menyerupai sistem nyata. Sedangkan shallow reasoning selalu lebih akurat. Sedangkan untuk shallow reasoning yang selalu lebih akurat daripada causal reasoning dalam semua domain itu salah, karena shallow reasoning tidak selalu lebih akurat daripada causal reasoning. Nah, selanjutnya
Jawaban yang salah itu adalah pernyataan causal pernyataan causal reasoning yang hanya menggunakan aturan heuristik sederhana tanpa membangun model itu juga salah. Karena causal reasoning justru menekankan pada pembangunan model bukan hanya aturan heuristik sederhana. Nah, yang terakhir, jawaban yang salah adalah shallow reasoning tidak dapat berbasis pada pengalaman atau experi- experiential knowledge. Itu salah, karena shallow reasoning dapat berbasis pada pengalaman atau experiential knowledge. Nah, oke. Nah, kita sudah bahas mengenai jawaban-jawaban yang tepat dan juga yang salah untuk soal shallow reasoning versus causal reasoning. Nah, oke. Maka kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan, shallow reasoning dan causal reasoning memiliki perbedaan yang mendasar. Shallow reasoning unggul dari sisi kecepatan dan kemudahan implementasi, sedangkan causal reasoning unggul dalam akurasi dan kemampuan menjelaskan sebab akibat. Demikian penjelasan soal dan jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.